Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini, hari Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025, saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul More Than Conquerors. Lebih dari orang-orang yang menang atau lebih dari pemenang. Yang akan kita ambil dari kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat 37 sampai 39. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Berbicara kepada kami siap mendengarkan dan bantu kami menjadi pelaku yang aktif. Saat kami melakukan kebenaran firman-Mu, kami diberdekakan. Terpuji Engkau, kami menerima firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 37 hingga ayat ke-39. Saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saya akan memulai ayatnya dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Judul dari ilustrasi ini adalah pendakian yang tidak terlihat. Ya. Angin menderu disertai angin dingin yang tidak henti-hentinya menembus jaket Elara yang sobek. Di bawah, lembah itu seperti kuali kabut dan bayangan yang bergolak. Sebuah pengingat yang gamblang akan kesengsaraan, tekanan, dan bahaya yang telah dilalui oleh Elara. Kakinya yang tadinya lincah, kini terseret. Setiap langkah merupakan bukti dari kemauan yang kuat. Jalan setapak itu yang nyaris tak terlihat, berkelok-kelok ke atas, seolah tak berujung. Keraguan, bisikan berbisa, melingkari hatinya. Kau takkan mampu melakukannya. Ini terlalu berat bagimu. Bisikan seperti itu dalam hatinya dan pikirannya. Dia teringat kata-kata itu yang terukir dalam ingatannya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kata-kata ini terukir dalam hati dan pikirannya. Namun bagaimana dia bisa menjadi lebih daripada orang-orang yang menang ketika setiap serat tubuhnya berteriak kelelahan. Kemudian terjadi perubahan yang halus. Itu bukan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, tetapi kehangatan yang lembut dan terus-menerus menyebar dari dalam. Itu adalah gema cinta yang belum pernah diperolehnya. Cinta yang telah menaklukkan lembah yang paling gelap. Dengan setiap hembusan angin, alih-alih didorong kembali, ia merasakan daya apung yang aneh. Dinginnya tidak menusuk sedalam sebelumnya. Kelelahannya tetap ada, tetapi tidak lagi membuatnya terkungkung. Ia tidak hanya bertahan dalam pendakian, ia memperoleh sesuatu. Ia bergerak maju, naik ke atas. Setiap hembusan angin dingin yang menyempurnakan tekadnya, aku harus ke atas. Setiap tersandung mengajarinya untuk bersandar lebih kuat pada dukungan yang tak terlihat. Puncaknya masih jauh, puncak gunung itu. Tetapi kemenangannya bukan hanya untuk mencapainya. Bukan hanya itu. Itu adalah dalam transformasi yang terjadi dalam perjuangan.
ia sudah menang di dalam pikirannya terlebih dahulu untuk sampai ke puncak walaupun dia masih berjalan tertati-tati akibat kelelahan. Transformasi merupakan titik kunci terpenting untuk membuat orang bergerak maju daripada menyerah. Ia tidak hanya menaklukkan gunung, ia ditaklukkan oleh cinta yang membuatnya lebih dari sebelumnya. Jalannya memang sulit, tetapi melaluinya, Yesus, ia tidak hanya bertahan hidup, ia dengan luar biasa, penuh kemenangan, mendaki. Bab ke-8 dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sering dipuji sebagai puncak teologi Kristen. Sebuah lagu harapan dan kepastian membumbung tinggi. Surat itu bergerak dari kutukan dosa menuju kebebasan yang mulia di dalam Yesus Kristus. Berdiamnya Roh Kudus dan masa depan yang aman bagi orang percaya. Setelah menetapkan dalam Roma 8 ayat yang pertama bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Paulus secara sistematis menyingkirkan setiap potensi ancaman terhadap hubungan orang percaya dengan Allah. Nggak ada hukuman lagi. Engkau sudah di dalam Tuhan. Engkau mulai dari titik menang karena Kristus telah memenangkan maut itu. Telah mengalahkan dosa dengan kematiannya dan kebangkitannya. Ia berbicara tentang kuasa roh yang memberi kehidupan. Pengangkatan sebagai anak bagi mereka yang berada dalam Tuhan Yesus. Dan janji bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat ke-28. Dengan latar belakang kebenaran teologis yang mendalam dan keyakinan yang tak tergoyahkan inilah kita sampai pada salah satu pernyataan yang paling kuat dalam seluruh kitab suci. Roma 8 ayat 37 ini. Ayat ini berfungsi sebagai klimaks kemenangan. Klimaks kemenangan. Pernyataan kemenangan yang menggema sepanjang masa. Menawarkan penghiburan dan kekuatan luar biasa bagi orang percaya yang menghadapi kesulitan apapun. Kita baca sekali lagi Roma 8 ayat 37 dan resapi itu baik-baik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, yaitu Yesus yang telah mengasihi kita. Kita mulai dari titik menang. Kita tidak berjuang berusaha untuk menang. Kita mulai dari titik menang karena Yesus telah memenangkan pertandingan itu. Kita bonceng pada Yesus. Karena itu kita lebih dari pemenang. Untuk benar-benar dapat memahami kedalaman ayat ini, mari kita uraikan komponen-komponennya. Yang pertama, tetapi. Ada perkataan tetapi dalam semuanya itu. Nah, perkataan tetapi ini merupakan penolakan tegas yang bersifat langsung membantah keraguan atau tantangan sebelumnya. Tetapi di dalam semuanya itu, daftar yang sebelumnya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang melalui Kristus yang telah mengasihi kita, ya kan? Ini langsung menjawab pertanyaan retoris yang diajukan dalam ayat-ayat sebelumnya dalam Roma 8 ayat 35 dan 36 yang mencantumkan berbagai bentuk kesengsaraan. Semua bentuk kesulitan maupun kesengsaraan yang ada seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 35 sampai 36 tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang telah mati bagi kita agar kita di dalam Dia dibenarkan. Dalam semuanya itu, frasa ini merujuk kembali ke daftar kemungkinan kesengsaraan yang disebutkan dalam Roma 8 ayat 35. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dalam semuanya ini, kita lebih dari orang-orang menang. Nah, ini mencakup spektrum penuh penderitaan dan kesulitan manusia yang mungkin dihadapi orang percaya. Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen akan terbebas dari pencobaan-pencobaan ini. Oh, tidak sama sekali. Dia tidak mengatakan itu. Tetapi pengalaman mereka yang mereka peroleh melalui pencobaan-pencobaan ini
akan mengerjakan transformasi demi transformasi dalam kehidupan mereka. Kita lebih daripada orang-orang menang. Poin yang berikutnya. Inilah inti dari ayat ini. Sebuah pernyataan mendalam tentang kemenangan supranatural. Kata Yunani untuk lebih dari orang-orang menang adalah hypernikao. Sebuah kata menyebut yang dibentuk dari hyper yang berarti melebihi, di atas, melampaui, atau sangat. Dan nikao yang berarti menaklukkan, mengatasi, menang. Lebih dari penakluk, lebih daripada pemenang yang dapat mengatasi masalah-masalah yang tertulis dalam daftar Roma 8 ayat 35 tadi. Ini bukan hanya menang atau sekedar menang, penakluk atau sekedar menaklukkan, tetapi kemenangan yang luar biasa. Kita mulai dari titik menang. Ini menyiratkan kemenangan yang lebih dari sekedar menang. Ini menunjukkan kemenangan yang mendapatkan sesuatu yang ekstra, sesuatu yang mendalam, bahkan menang melalui perjuangan, melewati semua tantangan dan kesulitan yang ada. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, telah mengasihi kita. Dia mati bagi kita, bangkit lagi dari kematian untuk membayar upah dosa kita, telah mengasihi kita. Waktu kita masih hidup dalam dosa, ya. Waktu tangan kita masih teracung melawan surga. Dia telah datang mengasihi kita. Nah, ini adalah kualifikasi yang penting. Sumber dan kekuatan di balik kemenangan yang luar biasa ini. Oleh Dia yang telah mengasihi kita dengan tegas merujuk kepada Yesus Kristus. Kemampuan kita untuk menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Tidak melekat pada diri kita sendiri, kekuatan kita, atau kebijaksanaan kita. Kemampuan itu sepenuhnya berasal dari dan diberdayakan oleh kasih Kristus yang tidak terbatas dan penuh pengorbanan. Kasihnya bukanlah kasih sentimen pasif, bukan, melainkan kekuatan aktif dan dinamis yang memampukan kita untuk menang. Cinta kasihnya ini mendorong kita untuk maju. Lebih dari orang-orang yang menang. Kita perlu menyelami arti dari bagian ini lebih dalam lagi. Apa arti sebenarnya dari menjadi lebih daripada orang-orang menang? Hypernikao ini. Ini adalah konsep yang mengangkat pengalaman orang percaya melampaui sekadar bertahan hidup atau bahkan kemenangan yang diperoleh dengan susah payah. Melampaui sekadar bertahan hidup. Seorang penakluk mungkin hanya bertahan hidup dalam pertempuran. Mungkin dengan kerugian besar, tetapi tetap muncul sebagai pemenang. Lebih dari orang-orang yang menang menunjukkan bahwa kita tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang. Kita tidak hanya bertahan, kita menang. Pencobaan tidak melemahkan kita, mereka memurnikan kita. Membuat transformasi yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Memperoleh melalui kekalahan. Seringkali seorang penakluk memperoleh wilayah atau rampasan. Namun dalam konteks Kristen, menjadi lebih dari orang-orang menang, berarti kita berhasil melewati hal-hal yang berusaha mengalahkan kita. Kita berhasil melewati hal-hal yang berusaha mengalahkan kita. Kita memperoleh kedewasaan rohani, iman yang lebih dalam, keintiman yang lebih besar dengan Tuhan, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasih dan kuasanya. Kekalahan menjadi peluang untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, kemenangan dijamin. Seorang penakluk mungkin menghadapi hasil yang tidak pasti. Bagi orang percaya, kemenangan sudah dijamin oleh karya Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Kita berjuang dari posisi kemenangan, seperti yang telah saya katakan tadi, bukan untuk meraih kemenangan. Kita berada di posisi sudah menang. Karena itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Mereka berusaha untuk menang, kita dari posisi menang. Peran kita adalah untuk mengambil dan mewujudkan kemenangan itu dalam kehidupan kita.
Poin yang keempat, bukan kekuatan kita sendiri. Aspek lebih dari orang-orang menang, lebih dari juga menyoroti bahwa kemenangan ini tidak dicapai oleh kekuatan atau kepintaran diri kita sendiri. Itu adalah pemberdayaan supranatural. Itu penting kita ketahui dan harus kita ingat. Kita tidak hanya kuat, kita kuat secara supranatural melalui Yesus Kristus. Kelemahan kita menjadi kanvas bagi kuasanya untuk disempurnakan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Poin yang kelima, sebuah deklarasi, bukan keinginan. Paulus tidak mengatakan kita akan menjadi lebih dari orang-orang pemenang, dari orang-orang menang, atau kita dapat menjadi orang-orang yang menang. Tapi ia mengatakan kita lebih dari orang-orang yang menang. Bukan akan atau dapat, kita lebih dari orang-orang yang menang. Itu adalah realitas masa kini bagi mereka yang ada di dalam Kristus, terlepas dari keadaan mereka saat ini. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, itu sumber kemenangan. Kuasa Roma 8 ayat 37 tidak hanya terletak pada pernyataan kemenangan, tetapi juga pada identifikasi eksplisit sumbernya oleh Dia yang telah mengasihi kita. Frasa ini menunjuk langsung kepada Yesus Kristus dan kasih-Nya yang tak tertandingi. Satu, kasih yang dinyatakan di kayu salib. Demonstrasi utama kasih Kristus adalah kematiannya yang penuh pengorbanan di kayu salib, di mana ia menanggung dosa manusia. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Roma 5 ayat yang ke-8. Tindakan kasih yang utama ini menaklukkan dosa, menaklukkan kematian dan kuasa. Di dalam Dia kita dibebaskan dari kematian. Sekalipun secara fisik kita mati, tapi kita, roh kita hidup bersama dengan Dia di surga. Kasih yang abadi. Kata Yunani untuk mengasihi di sini adalah agapao yang merujuk kepada kasih agape. Kasih ilahi yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang tanpa syarat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih ini adalah kasih yang konstan dan tak tergoyahkan, tidak bergantung pada kinerja atau keadaan kita. Konstan dia. Kasih yang teguh inilah yang menopang kita melalui setiap pencobaan. Yang ketiga, pemberdayaan, bukan sekadar kasih sayang. Kasih Kristus bukan sekedar perasaan. Kasih itu adalah kekuatan yang aktif dan memberdayakan. Melalui kasih-Nya, kita menerima Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita dan menyediakan kekuatan, hikmat, dan ketekunan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan. Kasih-Nya memperlengkapi kita untuk pertempuran. Poin yang keempat, keintiman dan hukuman. Dan hubungan, bukan hukuman, hubungan. Keintiman dan hubungan. Menjadi lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, juga berbicara tentang hubungan intim yang kita miliki dengan Kristus. Itu bukan kekuatan umum, tetapi kekuatan yang mengalir dari ikatan kasih yang pribadi. Hubungan kita dengannya adalah saluran bagi kekuatan supranatural ini. Tujuan kemenangan kita, poin yang kelima. Kemenangan kita bukan untuk kemuliaan kita sendiri, tetapi pada akhirnya untuk kemuliaan Dia yang telah mengasihi kita. Saat kita menang, itu menjadi kesaksian tentang kuasa dan kesetiaan Kristus. Kita sekali lagi, mulai dari titik menang, kita bisa. Konteks penderitaan dalam Roma 8 ayat 35 sampai 36 yang dikatakan tadi tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Untuk dapat sepenuhnya mengerti atau menghargai kemenangan yang tercantum dalam Roma 8 ayat 37, kita harus memahami semua hal ini yang dirujuknya. Paulus secara eksplisit mencantumkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Saya bacakan untuk kita sekalian Roma 8 ayat 35 dan 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ada 7 poin di sana. Ya, akan kita bahas semuanya itu. Paulus tidak menulis dari tempat yang nyaman secara teoritis. Ia sendiri mengalami banyak dari kesulitan ini. Ia mengakui bahwa orang percaya akan menghadapi penderitaan yang nyata dan berwujud. Ya, siapa yang dapat memisahkan kita? Dia bertanya dari kasih Kristus. Penindasan untuk kesesatan atau penganiayaan. Dia berbicara tentang kesengsaraan. Dia berbicara tentang tekanan, penderitaan, kesusahan, masalah yang silih berganti di dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, dia juga berbicara dalam konteks Roma 8 ayat 35-36 ini tentang kesusahan, ruang yang sempit, kesedihan, masalah yang begitu besar yang harus dihadapi. Dia juga berbicara tentang penganiayaan, dikejar, dilecehkan, atau ditindas karena iman seseorang. Dia berbicara tentang kelaparan, kekurangan makanan, betul-betul lapar, terpaksa puasa tanpa makanan, ketelanjangan, kekurangan pakaian, kemiskinan yang ekstrem, kedinginan jadi. Dan kemudian dia berbicara juga tentang bahaya, bahaya, resiko, dirampok, kapal kandas, karam, dan sebagainya ini. Digigit ular berbisa, Paulus pernah digigit ular beludak, binatang-binatang liar yang mengancam. Dan kemudian dari pedang, kematian karena kekerasan, eksekusi. Nah, semuanya ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pesan Rasul Paulus. Nah, ini bukanlah ketidaknyamanan kecil, tetapi kenyataan yang sangat mengancam jiwa yang dihadapi orang Kristen awal dan banyak orang percaya sepanjang sejarah. Bahkan sampai hari ini, kaum misionaris mengalami ini. Kutipan dari Mazmur 44 ayat ke-22 mengatakan, oleh karena engkau, Tuhan Yesus maksudnya, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan, siap untuk dibunuh. Menggarisbawahi betapa serius dan terus-menerusnya ancaman terhadap keberadaan mereka. Kebenaran mendalam dari Roma 8 ayat 37 adalah bahwa di tengah-tengah semua ini, bukan setelah semuanya berakhir, bukan di tengah-tengah masalah yang ada, bukan setelah masalah berakhir, dan bukan setelah menghindarinya. Orang percaya lebih daripada orang-orang yang menang. Bahkan ketika sedang menghadapi masalah-masalah yang silih berganti, saling bertubi-tubi ini. Kemenangan bukanlah ketiadaan perjuangan, tetapi kemenangan di dalam dan melalui perjuangan yang diberdayakan oleh kasih Kristus yang menopang kita setiap saat. Artinya, bahkan ketika kita dianggap sebagai domba yang harus disembelih, kita secara bersamaan mengalami kemenangan rohani yang lebih dalam yang melampaui realitas fisik. Implikasi praktisnya seperti apa? Hidup dalam kemenangan hari ini. Roma 8 ayat 37 bukan sekedar pernyataan teologis. Ini adalah kebenaran yang kuat dengan implikasi praktis yang mendalam bagi kehidupan setiap orang percaya. Pertama, kita harus mendefinisikan ulang kemenangan. Kita sendiri mendefinisikan kemenangan sebagai tidak adanya masalah atau tercapainya hasil yang diinginkan. Oh tidak. Roma 8 ayat 37 menantang itu. Roma 8 35-36 tadi mencatatkan atau menuliskan sebuah list tentang masalah-masalah yang dihadapi Rasul Paulus. Kemenangan sejati di mata Tuhan sering ditemukan dalam cara kita menanggapi kesulitan. Bagaimana iman kita diperdalam dan bagaimana kuasa Kristus ditunjukkan melalui kelemahan kita. Justru di dalam kelemahan kita kuasa Kristus disempurnakan, kata Alkitab. Ini tentang transformasi karakter dan pertumbuhan rohani, bukan hanya keadaan eksternal.
Keyakinan dalam krisis ketika menghadapi krisis pribadi, penyakit, kesulitan keuangan, keretakan hubungan, atau segala bentuk penderitaan lain-lainnya, ayat ini memberikan jangkar, memberikan kekuatan, ketahanan kepada kita. Ini mengingatkan kita bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh pergumulan kita, tetapi oleh posisi kita di dalam Kristus. Kita bukanlah korban, kita adalah pemenang, kita mulai pada titik menang. Ketiga, merangkul proses menjadi lebih dari pemenang tidak berarti kita tidak akan merasakan sakit, kesedihan, atau ketakutan. Enggak. Artinya, bahkan dalam keadaan perasaan-perasaan itu, kasih Kristus hadir, memampukan kita untuk bertahan dan bangkit lebih kuat lagi. Proses mengatasinya seringkali melibatkan perjuangan, tetapi hasilnya pasti. Berfokus pada kasih Kristus. Ketika kewalahan, kecenderungan alami adalah berfokus pada masalah. Roma 8 ayat 37 mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang mengasihi kita. Kita rubah. Jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada Dia yang telah memenangkan pertandingan tersebut. Dan kita mulai dari sana. Nah, kekuatan kita datang dari kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Bukan dari sumber daya kita yang semakin menipis. Merenungkan kasih Kristus bagi kita secara teratur sangat penting untuk hidup dalam kebenaran ini. Poin yang kelima, syarat dan dukungan. Ayat ini juga mendorong kita untuk berdiri bersama-sama orang-orang percaya lainnya yang sedang menderita. Kita dapat mengingatkan mereka tentang kebenaran ini, berdoa bagi mereka, dan secara praktis mendukung mereka. Mengetahui bahwa kasih Kristus bekerja dalam hidup mereka, memampukan mereka untuk menjadi lebih dari pemenang. Hidup dalam kemenangan artinya panggilan untuk bertindak. Hidup sebagai orang-orang yang menang bukanlah penerimaan pasif, tetapi keterlibatan aktif dengan kebenaran firman Tuhan. Pertama, percaya pada pernyataan. Langkah pertama adalah sungguh-sungguh percaya pada apa yang dinyatakan firman Tuhan tentang kita. Apakah kita sekadar bertahan hidup atau apakah kita benar-benar menerima identitas kita sebagai lebih dari orang-orang menang melalui Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, akui kebenaran. Ucapkan kebenaran ini atas hidup dan keberadaan kita. Ketika keraguan atau ketakutan muncul, lawanlah dengan pernyataan Roma 8 ayat 37 yang telah kita baca bersama-sama tadi. Bersandar pada kasih-Nya. Jalinlah hubungan yang lebih dalam dengan Kristus. Luangkan waktu dalam doa, penyembahan, dan firman-Nya. Biarkan kasih-Nya memenuhi dan memberdayakan kita. Kenali bahwa kasih-Nya adalah sumber kekuatan kita. Yang keempat, terimalah proses pemurnian. Pahamilah bahwa pencobaan tidak dimaksudkan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan kita, mempertajam iman kita, membuat transformasi di dalam kehidupan kita. Anggaplah itu sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya dan mendewasakan
iman kita. Poin yang berikutnya, yang kelima, bagikan harapan. Saat kita mengalami kemenangan ini, bagikanlah dengan orang lain. Kesaksian kita tentang menjadi lebih daripada orang-orang, kesaksian kita tentang menjadi lebih dari orang-orang menang melalui Kristus dapat menjadi sumber dorongan dan harapan yang kuat bagi mereka yang sedang berjuang. Ayat ini adalah panggilan yang jelas untuk hidup bukan dalam ketakutan atau dalam kekalahan, tetapi dalam keyakinan penuh kemenangan bahwa karena Kristus mengasihi kita, kita akan menang selamanya, apapun tantangan hidup yang kita hadapi. Summary saya adalah sebagai berikut. Roma 8 ayat 37 berdiri sebagai pilar harapan Kristen yang tidak tergoyahkan. Di dunia yang penuh dengan kesengsaraan, tekanan, penganiayaan, dan bahaya. Roma 8 ayat 37 menawarkan perspektif ilahi yang melampaui keterbatasan manusia. Roma 8 ayat 37 meyakinkan kita bahwa melalui kasih Kristus yang tidak pernah tergoyahkan dan penuh pengorbanan, kita bukan sekedar penyintas, bukan hanya sekedar survivor, atau bahkan sekedar menang, tetapi lebih dari orang-orang yang menang. Sekali lagi, kita mulai dari titik menang melalui Kristus yang telah memenangkan ini semuanya. Maut telah dikalahkan. Kemenangan luar biasa ini tidak diraih dengan kekuatan kita sendiri, tetapi merupakan anugerah yang diberdayakan oleh kasih-Nya yang kekal. Roma 8 ayat 37 berarti bahwa bahkan di lembah yang paling gelap sekalipun, kita tidak sendirian dan kita tidak dan kita dan kita ditakdirkan bukan hanya untuk menang, tetapi untuk memperoleh kekayaan rohani yang mendalam melalui pergumulan yang berusaha mengalahkan kita. Kita melewati daftar-daftar tadi yang menghalangi kita untuk maju. Kita menangkan itu bersama Kristus yang telah memenangkan itu terlebih dahulu. Kita tidak sendirian. Kristus melalui Roh-Nya yang kudus memberikan jaminan dan kekuatan kepada kita. Biarkan kebenaran ini bergema dalam jiwa kita, memberdayakan kita untuk menjalani hidup dengan keyakinan yang tak tergoyahkan dan iman yang penuh kemenangan. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup baru kita dimulai dari titik menang melalui Kristus yang sudah menang atas maut. Karena itu kita sebagai umat Kristus adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami adalah umat pemenang. Terima kasih Tuhan, terus Roh Kudus membantu kami, mendorong kami, mengilhami kami setiap hari dalam kehidupan kami ini agar kami bergerak sesuai dengan pimpinan Tuhan dan kami berada di tempat di mana Tuhan inginkan kami berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, atau apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dan ucapan syukur. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Harili, mohon diri. Shalom.